Halo guys, kembali lagi di channel. Di video kali ini kita akan membandingkan kamera dari Xiaomi 14T dengan smartphone pendahulunya yaitu Xiaomi 13T. Nanti kita akan lihat seberapa besar peningkatan kameranya dari pendahulunya, seperti apa nanti hasilnya, perbedaannya. Namun untuk yang kalian lihat kali ini adalah sampel perekaman video di kamera depan kedua smartphone ini dengan resolusi yang berbeda ya. Saya menggunakan resolusi yang berbeda karena memang untuk salah satu kekurangan dari Xiaomi 13T dibandingkan dengan pendahulunya, di 13T belum mendukung mode perekaman video 4K ya untuk kamera depannya, baru sampai di 1080 30 frame per second. Namun kelebihannya di 13T sudah memiliki mode SDR di kamera depannya, sedangkan di Xiaomi 14T sampai saat ini saya belum menemukan opsi untuk mengaktifkan mode SDR di video kamera depan Xiaomi 14T. Jadi untuk resolusi yang saya gunakan kali ini pada Xiaomi 14T di 4K 30 frame per second, sedangkan pada Xiaomi 13T 1080 30 frame per second, namun mode SDR-nya saya aktifkan. Oke, kita lari sedikit untuk melihat seperti apa kestabilan kedua smartphone ini. Ya. Oke. Ya, sampel perekaman video di kamera utama kedua smartphone ini di resolusi 4K 30 frame per second. Untuk peningkatan mode perekaman video di Xiaomi 14T adalah kemampuan perekamannya sudah bisa mendukung hingga 4K 60 frame per second, dan juga ada pilihan untuk 4K 24 frame per second. Sedangkan di Xiaomi 13T hanya ada di 4K 30 frame per second. Keduanya juga sudah mendukung mode SDR di mode perekaman video kamera belakangnya ini. Oke, kita lari sedikit untuk melihat stabilisasinya. Sekarang kita tes untuk autofokusnya. Di 14T fokusnya menurut saya lebih baik ya, lebih cepat menangkap fokus, sedangkan di 13T masih membutuhkan beberapa saat untuk bisa langsung fokus ke objek terdekatnya ya. Oke, untuk gambar menurut saya di Xiaomi 13T terlihat lebih cool, sedangkan pada 14T terlihat, kalau saya lihat di layar smartphone keduanya ini adalah di 13T terlihat lebih cool, sedangkan di 14T terlihat lebih warm ya. Kita lihat dulu untuk gambar dari kedua smartphone ini pada saat kita mengambil objek seperti ini ya. Oke ya, sampel perekaman video di kondisi low light di kedua smartphone ini pada resolusi 4K 30 frame per second. Keduanya saya aktifkan mode SDR-nya ya guys, dan memang untuk jitter sangat terasa di kedua smartphone ini. Mungkin itu salah satu kekurangan dari mode video di seri T ini ya guys, namun ini masih bisa dimaklumi. Untuk gambar, warna, dan detailnya emang lebih menurun dibandingkan dengan mode perekaman pada kondisi siang hari atau cahaya berlimpah. Salah satu yang menjadi kekurangan dari kedua smartphone ini adalah di jitternya yang cukup terasa menurut saya. Gimana menurut kalian guys? Fighting for you, got me hoping. Hey, you don't care.
fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. I know it's reckless, but I don't care. You're dangerously close and I keep going on. You keep me fading, and I don't care. 'Cause I want everything that I've been running from. Every time I fall in it deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. La 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 la. Oke, kesimpulannya untuk perbandingan kali ini nggak terlalu mengejutkan sih hasilnya. Xiaomi 14T sebagai penerus dan juga versi lebih baru jelas sudah mengalami peningkatan dibanding pendahulunya 13T. Gambar yang dihasilkan menurut saya lebih baik dari segi ketajaman gambar, exposure, dan kontrasnya. Hasil foto menggunakan fitur master portraitnya juga menurut saya lebih bagus di 14T. Terlebih pada kondisi malam hari. Gambar di 14T tidak seperti pada Xiaomi 13T yang seolah dibuat lebih terang dari kondisi aslinya. Jadi suasana malam tetap terasa malam, namun gambar tetap tajam dan detail. Penambahan beberapa fitur baru di aplikasi kameranya seperti pilihan lensa 75mm dan mode sutradara menjadikan kamera Xiaomi 14T ini semakin enak digunakan untuk membuat berbagai macam konten. Satu hal yang perlu diperbaiki oleh Xiaomi di 14T ini adalah jitter di mode videonya, yang memang masih cukup terasa sih menurut saya, terlebih saat digunakan pada kondisi malam hari atau low light. Untuk kekurangan lainnya ya masih bisa diterima lah. Secara ponsel ini bukanlah kelas flagship dan harganya pun masih di kelas menengah. Jadi wajar jika ada kekurangan minor dan belum sebaik smartphone flagship lainnya. Namun overall saya cukup puas dengan hasil kameranya. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya guys. Oke guys, sekian video kali ini dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.